Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kata bersama menunjukkan makna menemani atau menyertai. Jadi ayat ini bermakna dirikanlah salat bersama yang lain secara berjamaah. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, kebanyakan para ulama menggunakan dalil ayat ini sebagai dasar wajibnya salat berjamaah. Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar salat ditegakkan. Lalu aku perintahkan seorang untuk mengimami manusia. Kemudian pergi bersamaku beberapa orang sambil membawa seikat kayu bakar menuju rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ulama yang mendukung pendapat ini antara lain Atha, Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Abu Thur, Ahmad, Ibnu Munzir, dan Ibnul Qayyim. Di antara alasannya adalah seandainya hukum salat berjamaah itu sunnah, rumah yang meninggalkannya tidak perlu dibakar. Seandainya hanya wajib kifayah, tentu cukup dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang yang menghadirinya. Pendapat mereka diperkuat oleh penolakan Rasulullah terhadap permohonan keringanan bagi orang buta. Padahal dalam riwayat itu disebutkan bahwa permintaan itu disebabkan karena si buta tidak punya penuntun. Rasulullah tetap saja menolak. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah hukumnya fardu. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ingin membakar rumah orang yang meninggalkan salat berjamaah. Seandainya meninggalkan salat jamaah itu dosa kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya, maka tidak ada salat baginya. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifsah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur ulama, baik yang lampau maupun yang berikutnya. Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama
dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Fardu kifayah berarti apabila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan solat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Karena solat berjamaah itu adalah bagian dari syiar Islam. Di dalam kitab Rawdatut Talibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa solat berjamaah itu hukumnya fardu ain untuk solat Jumat. Sedangkan untuk solat fardu ada beberapa pendapat, namun yang paling sahih adalah fardu kifayah. Tapi juga ada yang mengatakan sunnah, dan yang lain lagi mengatakan fardu ain. Adapun dalil yang mereka jadikan dasar adalah hadis dari Abi Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan solat jamaah, kecuali setan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya. Juga hadis dari Malik bin Al-Huwairith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka solat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu solat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam. Al-Khattabi berkata bahwa kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Pendapat ketiga mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Awtar jilid 3 halaman 146. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum solat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah atau syarat sahnya solat tentu tidak bisa diterima. Al-Qarhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa solat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk mengikutinya jika ada uzur. Dalam hal ini, pemahaman kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib. Artinya sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. As-Sun'ani setelah menyebutkan hadis di atas, ia berkata,
Hadis ini menjadi dalil bahwa solat berjamaah itu tidak wajib. Selain itu, ada hadis lain yang gunakan sebagai dalil, yaitu hadis dari Abi Musa radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu solat berjamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang solat sendirian kemudian tidur. Ada beberapa alasan yang dianggap uzur sehingga seseorang boleh meninggalkan solat berjamaah. Yang pertama, karena turun hujan dan badai lebat atau cuaca sangat dingin. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa dirinya pernah keluar bersama Rasulullah pada suatu malam yang gelap gulita dan turun hujan lebat. Ketika waktu salat tiba, muazin mengumandangkan, "Sallu fi rihalikum." Salatlah kalian di kemah masing-masing. Hadis riwayat Bukhari. Jabir radhiyallahu an berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Lalu kami ditimpa hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang mau, silahkan sholat di rumah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Ketika makanan sudah terhidang dan perut sangat lapar, atau karena terdesak buang air, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada artinya solat bila makanan sudah terhidang, dan tak ada artinya solat jika seseorang sedang didesak oleh dua, yaitu ingin kencing dan buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sedang makan, maka janganlah terburu-buru sehingga ia sudah menyelesaikan hajatnya sekalipun salat sudah diiqamatkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, karena takut atau khawatir ada bahaya yang mengancam jiwa dan harta benda. Karena sakit atau menunggui orang sakit, Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya kecuali karena ada uzur. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa uzurnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, karena bau busuk sebab makanan. Bila seseorang telah makan makanan yang berbau busuk, misalnya petai, jengkol, bawang dan lainnya, namun belum juga hilang, maka baginya diberi keringanan untuk tidak mengikuti solat berjemaah di masjid. Karena bau makanan tersebut
bisa mengganggu kenyamanan orang lain yang sama-sama solat berjamaah. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memakan bawang atau dusun, hendaklah ia menjauhi masjid kami, tempat solat kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, karena tidak ada pakaian yang patut dan dapat digunakan sebagai penutup aurat.